Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah yaitu salat yang dikerjakan bersama-sama minimal 2 orang, yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh para ulama ahli fikih. Perlu diketahui bahwa Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kaf merinci hukum berjamaah menjadi 7 hukum. Menjadi pira? 7. Hukum sholat berjamaah itu pertama adalah fardu ain. Ini adalah hukum wajib berjamaah sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Sehingga jika sholat Jumat kaum laki-laki tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka hukumnya tidak sah. Yang kedua, hukum berjamaah itu fardu kifayah. Ini merupakan kewajiban kolektif dalam artian jika sudah ada sebagian masyarakat yang mengerjakan sholat berjamaah, maka kewajiban masyarakat lainnya sudah gugur. Sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakannya, maka seluruh masyarakat itu bisa berdosa. Nah, ini adalah hukum sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu. Nah, jadi jika satu desa tidak ada seorang pun yang mengerjakan sholat zuhur itu secara berjamaah, maka seluruh desa itu dosa. Karena hukum sholat fardu berjamaah itu ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Jelas ini, jelas? Jelas. Ya. Yang ketiga, hukum berjamaah ini sunnah. Seperti sholat berjamaah pada sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sholat sunnah istisqa dan sejenisnya. Ini sholat sunnah ini sunnah dikerjakan secara berjamaah. Yang keempat, hukum berjamaah adalah mubah. Ini adalah sholat jamaah yang dilakukan dalam sholat-sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat duha, sholat rawatib, yaitu sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, ini tidak disyariatkan untuk berjamaah. Maka jika dikerjakan dengan berjamaah, ya mubah hukum. Yang kelima, hukum berjamaah itu adalah khilaful aula. Ini adalah ketika terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Misalnya, imam berniat sholat bukan qadha atau sholat ada, sementara makmum berniat sholat qadha, atau sebaliknya. Ini jika 2 orang yang berbeda niat sholat, yang satu qadha dan yang satu ada, berjamaah, maka berjamaahnya ini khilaful aula. Yang keenam, hukum berjamaah itu adalah makruh. Hal ini jika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Fasik itu orang yang terbiasa mengerjakan dosa-dosa kecil, terbiasa bohong, terbiasa mengerjakan dosa-dosa kecil lah. Ini orang fasik. Maka makruh kita menjadi makmum atau berjamaah dengan imam yang fasik. Yang ketujuh, hukum berjamaah adalah haram, yakni seperti sholat berjamaah yang dilakukan di atas tanah hasil rampasan atau diperoleh dari cara yang tidak halal. Hukum sholatnya sah, itu ya, secara fikih
hukum sholatnya sah. Tapi hukum berjamaahnya ini haram. Andaikan kita tahu secara persis bahwa tanah yang dijadikan tempat kita sholat itu tanah yang dihasilkan dengan tidak halal. Bisa dimengerti? Siap. Selanjutnya, keutamaan melaksanakan sholat berjamaah sangat besar sekali, sangat agung sekali. Menurut beberapa hadis yang masyhur, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian atau munfarid dengan selisih 27 derajat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Sementara menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan selisih perbandingan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu 25 derajat. Keutamaan lain dari sholat berjamaah ini adalah orang yang sholatnya senantiasa berjamaah, dia akan terhindar dari sifat fasik, sifat munafik, juga akan diampuni segala dosanya. Dan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama tentang ada rahasia apa dari sholat berjamaah ini, seperti yang dijelaskan dalam sebuah kitab Zuratun Nasihin, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-salawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. Al-awalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang yang sholatnya senantiasa dikerjakan dengan berjamaah, dia tidak akan terkena fakir di dunia. Baik fakir harta, lebih-lebih fakir ilmu. Orang yang menghendaki dirinya sejahtera di dunia, maka cobalah istiqomah mengerjakan sholat berjamaah. Insya Allah. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Orang yang senantiasa mengerjakan sholat 5 waktunya dengan berjamaah, dia akan dihilangkan, dia akan terhindar dari siksa-siksa kubur. Subhanallah. Sementara orang hidup di alam kubur itu lama sekali. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat tiba. Karena di alam kubur sejatinya orang itu menunggu datangnya kiamat. Baik saja, soleh saja amalnya di dunia, maka penantiannya di alam kubur bagaikan pengantin baru, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan, sehingga waktu menunggu kiamat datang yang sangat lama itu terasa sebentar bagi orang-orang yang beramal soleh. Wasalisu yu'ta kitabahu biyaminih. Orang yang senantiasa sholatnya dikerjakan dengan cara berjamaah, kelak dia akan menerima kitab catatan amalnya dari tangan kanannya. Subhanallah, ini tanda bahwa orang ini akan selamat. Warabi'u yamuru ala sirati kal barqil khatib. Orang yang senantiasa sholatnya dikerjakan dengan berjamaah, dia akan berjalan di jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Trelak, jelang, datanglah dia ke surga. Masya Allah, subhanallah ya. Yang kelima,
Wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabi wala adab. Orang yang senantiasa mengerjakan sholat 5 waktunya berjamaah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah bila hisab wala adab, tanpa dihisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Subhanallah. Inilah keuntungan, keistimewaan, keutamaan sholat jika dikerjakan dengan berjamaah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua untuk senantiasa mau, untuk senantiasa mampu, untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.